Selamat datang di seri pahlawan nasional Haji Umar Said Cokro Aminoto. Raja Jawa tanpa mahkota. Di paruh abad ke-20, semua percaya bahwa ia tokoh besar. Ribuan orang akan berdesak-desakan menyaksikan ia naik podium. Ia jago berorasi, menyebar propaganda, membakar emosi massa. Ia mampu menghipnotis massa dengan suara baritonya. Ribuan pengikutnya menganggap ia sang Eru Cokro atau Ratu Adil yang akan membebaskan penderitaan pribumi. Akan tetapi, ia menolak anggapan itu. Ia merasa bukan Ratu Adil. Hanya ia memang pemimpin yang berusaha membebaskan pribumi dari pengisapan kaum kolonial Belanda. Ia lantang bersuara, "Kita diberi makan bukan karena kita dibutuhkan susunya." Ia menganggap kolonial Belanda hanya menjadikan kaum pribumi sebagai sapi perahan. Ia lawan penindasan itu dengan menyadarkan ribuan rakyat. Begitu takutnya, hingga orang-orang kolonial menganggapnya sang Raja Jawa, meski tidak memakai mahkota layaknya Sunan atau Sultan Vorstenlanden. Cokro Aminoto yang dilahirkan di desa Bakur sewaktu kecil terkenal nakal dan suka berkelahi. Seringkali ia berpindah-pindah sekolah, namun pada 1902 ia berhasil menamatkan Osvia, sekolah pamong praja di Magelang. Setelah bekerja selama 3 tahun sebagai juru tulis di Ngawi, ia pindah ke Surabaya dan bekerja pada perusahaan dagang di kota itu. Ia memasuki Serikat Dagang Islam atau SDI atas sarannya pada 10 September 1912. Pada 10 September 1912 itu, secara resmi nama SDI diubah menjadi Serikat Islam. Cokro Aminoto diangkat menjadi komisaris Serikat Islam dan kemudian menjadi ketua pada 1915. Di bawah pimpinannya, SI berkembang dengan pesat dan tumbuh menjadi partai massa sehingga mencemaskan pemerintah Belanda. Sebagai wakil SI dalam Volksraad pada 25 November 1918, ia mengajukan mosi yang dikenal dengan Mosi Cokro Aminoto. Melalui mosi itu, pemerintah Belanda dituntut supaya membentuk parlemen yang anggota-anggotanya dipilih dari rakyat dan oleh rakyat. Dituntut pula supaya pemerintah bertanggung jawab kepada parlemen. Cokro Aminoto mengecam pengambilan tanah untuk dijadikan perkebunan milik orang-orang Eropa. Ia mendesak Sumatera Land Syndicate supaya mengembalikan tanah rakyat di Gunung Seminung, tepi Danau Ranau, Sumatera Selatan. Dituntutnya pula supaya kedudukan dokter-dokter pribumi disamakan dengan dokter-dokter Belanda. Pada 1920, dengan tuduhan menyiapkan pemberontakan untuk menggulingkan pemerintah Belanda, ia dimasukkan ke penjara. Selepas bebas, ia diminta lagi untuk duduk dalam Volksraad. Permintaan itu ditolaknya, sebab ia tak mau lagi bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Cokro Aminoto tidak hanya bergiat di bidang politik, ia banyak pula menulis artikel di berbagai surat kabar tulisan-tulisannya, sehingga dimuat Utusan Hindia, Fajar Asia, dan Bendera Islam. Tetapi tak lama ia mengelola koran Bendera Islam. Cokro Aminoto mengembuskan nafas pungkasnya pada umur 52 tahun. Jenazahnya segera dimakamkan di pemakaman Pekuncen, Yogyakarta. Atas jasa-jasanya dalam bidang pergerakan nasional, Cokro Aminoto dijadikan pahlawan kemerdekaan nasional pada 1961. Lahir di Madiun 16 Agustus 1882, meninggal di Yogyakarta 17 Desember 1934. Gelar pahlawan kemerdekaan nasional, dasar penetapan Kepres nomor 590 tahun 1961, tanggal penetapan 9 November 1961.